Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi harga bank. Nah, bagi perbankan, terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harga bagi bank berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam, yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan kepada nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Sedangkan harga jual merupakan harga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian, biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah, yaitu yang memiliki simpanan di bank. Dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman kepada bank, serta harga yang dibebankan kepada biaya-biaya jasa bank lainnya. Dalam perbankan konvensional terdiri dari 3 jenis bunga, yaitu yang pertama bunga simpanan, merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Nah, contoh dari bunga simpanan ini yaitu jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua yaitu bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Nah, contoh dari harga jual yaitu bunga kredit. Yang ketiga yaitu biaya-biaya ditentukan oleh bank seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, dan biaya-biaya lainnya. Tujuan penentuan harga. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Artinya, dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan yang tinggi, bank dapat menentukan harga semurah mungkin dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran. Misalnya, untuk bunga simpanan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pesaing dan bunga pinjaman rendah, tapi dalam kondisi masih menguntungkan. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba adalah mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya bisa dilakukan dengan harga murah atau tinggi. Ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah, sehingga diharapkan jumlah nasabah meningkat dan diharapkan nasabah pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Contohnya, penentuan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dari pesaing ditambah kelebihan lainnya seperti hadiah. Keempat, mutu produk. Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya harga ditentukan setinggi mungkin dan untuk bunga simpanan ditawarkan dengan suku bunga rendah. Kelima, karena pesaing. Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing. Artinya, bunga simpanan di atas pesaing dan bunga pinjaman di bawah pesaing. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi harga suku bunga. Penentuan besar kecilnya suku bunga simpanan dan bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi. Faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi harga adalah jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, dan target laba. Faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga yaitu kebutuhan dana, persaingan, kebijaksanaan pemerintah, keempat target laba yang diinginkan, kelima jangka waktu, keenam kualitas jaminan, ketujuh reputasi perusahaan, kedelapan produk yang kompetitif, kesembilan hubungan baik, dan kesepuluh terakhir jaminan pihak ketiga. Komponen menentukan bunga kredit ada 5. Yang pertama, total biaya dana. Kedua, laba yang diinginkan. Ketiga, cadangan risiko kredit macet. Keempat, biaya operasi. Dan yang kelima adalah pajak. Selanjutnya coba kita lihat contoh perhitungannya. Sebuah bank menentukan suku bunga untuk bunga simpanan tertinggi pada deposito berjangka yaitu sebesar 16% per tahun. Total biaya operasi diperkirakan sekitar 6%, sedangkan cadangan risiko kredit macet sebesar 1%.
serta laba yang diinginkan bank sebesar 5%. Lalu cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah adalah 5% dan pajak 20%. Nah, hitunglah besarnya bunga kredit yang ditetapkan oleh bank. Langkah pertama adalah menentukan besarnya cost of fund. Cost of fund sama dengan bunga yang dibebankan dibagi 100% dikurangi cadangan wajib, yaitu 16% dibagi 100% dikurangi 5%. Kita akan mendapatkan hasil 17%. Langkah kedua, memasukkan hasil cost of fund ke dalam komponen lainnya, yaitu total biaya dana rata-rata sebesar 17%, lalu laba yang diinginkan 5%. Cadangan risiko kredit macet sebesar 1%. Total biaya operasi sebesar 6%. Dan pajak dari laba sebesar 1%. Maka hasil yang kita dapatkan adalah bunga kredit yang diberikan sebesar 30%. Jika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individu. Menurut bentuk produk, yang dimaksud perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk membeli. Volume pembelian juga menunjukkan bagaimana pelanggan menilai suatu produk. Yang ketiga, menurut tempat, yang dimaksud perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Penentuan harga untuk produk baru, misalnya bank baru mengeluarkan kartu kredit sehingga perlu ditentukan berapa iuran per bulan dan beberapa bunga yang dikenakan untuk setiap transaksi. Market skimming pricing, yaitu bahwa awal produk atau jasa yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tertinggi. Market preference pricing, yaitu harga yang menentukan harga yang serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, metode penetapan harga, cost plus pricing, yaitu penentuan harga yang didasarkan kepada harga pokok, biaya tetap, dan biaya variabel. Cost plus pricing dengan markup sama seperti halnya dengan cost plus pricing. Harga dalam hal ini ditambahkan laba yang diinginkan. Marginal pricing, yaitu penentuan harga dengan menghitung marginal cost ditambah dengan laba yang diinginkan. Break even pricing atau BEP atau target pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan titik impas. Private value pricing, yaitu harga ditentukan oleh kesan pembeli atau persepsi terhadap produk yang ditawarkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Salam sehat dan terima kasih.